wasallam. Ketika kita sampai di Jabal Uhud ini, maka ini Jabal Rumat. Sungguh disayangkan jika kita tidak ikut bersedih dalam kejadian ini. Kita turun dan yang kecil ini kita naik ini. Jelaskan secepat mungkin agar supaya kebagian salat di Masjid Nabawi, insyaallah ya. Di sini juga ada salah satu sahabat sekaligus pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki sebagai Sayyidus Syuhada. Ketika meninggal, ketika hidup dijuluki dengan Asadullah, singanya Allah. Ini adalah kawasan di belakang, di depan Gunung Uhud, di depan Jabal Uhud. Kalau malam di sini bercahaya, Bapak Ibu. Gunung ini ketika malam bercahaya. Jika tidak percaya, Kamil ajak untuk ke sini sekaligus Kamil ajak makan. Di sini ada restoran Indonesia, namanya Asian Madinah Restaurant. Menunya pastinya menu Asian banget. Siapa itu? Yaitu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat aneh jika umat Islam tidak merasakan kesedihan seperti halnya kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ketiga Hijriah, setelah peperangan Badar terjadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan untuk mengadakan peperangan lagi. Setelah Rasulullah mendengar kabar bahwasannya kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah akan berbalas dendam, karena pada saat perang Badar Abu Jahal itu terkalahkan dan akhirnya mati. Setelah itu Rasulullah dikabarkan bahwasannya beliau akan mengajak perang lagi. Mereka akan kemudian Bapak Ibu, Allah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perkumpulan, mengadakan rapat dengan para sahabatnya. Setelah mengadakan rapat dengan para sahabatnya, Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan berperang di dalam Madinah, di sekitar Masjid Nabawi? Apakah kita harus keluar?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Sebaiknya kita tetap berperang di tempat ini, berlindung." Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah memakai tersebut, ada sebagian sahabat yang tidak setuju. Tempat ini sudah kita tata, rumah-rumah sudah kita tata, kenapa kok kita perang dalam Madinah? Maka kemudian
kemudian Rasulullah merasakan berat hati, seakan-akan beliau tidak terima, namun beliau tetap menerima ajakan sahabatnya untuk berperang di luar. Ketika Rasulullah sudah memakai rompi, para sahabat berunding. Agak-agaknya Rasulullah ini nggak terima kalau kita berperang di luar. Beliau nggak suka kalau kita berperang di luar. Dan akhirnya apa? Rasulullah sudah memakai baju perangnya, baju besinya. Maka ketika hal tersebut terjadi, para sahabat melarangnya. Ya Rasulullah, kita berperang di sini saja. Sedangkan Rasulullah sudah memakai, sudah hendak memakai, sudah siap-siap memakai. Maka Rasulullah pantangan bagi para nabi ketika sudah memakai baju perangnya dan kemudian dilepas kembali. Maka Rasulullah tetap kembali untuk Rasulullah tetap melanjutkan memakai baju perangnya dan kemudian pergi ke tempat ini. Rasulullah berpasukan kurang lebih 1000, namun ada 300 orang munafik yang akhirnya kembali karena mereka tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Kamil sebutkan, Rasulullah bersabda, wafdullahi thalathatun, al-ghazi wal haj wal mu'tamir. Tamunya Allah itu ada 3. Al-ghazi, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berperang ini tidak hanya bermodal keberanian, namun bermodal undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya 300 munafikin yang ternyata kembali. Kemudian sisa 750 orang Rasulullah tetapkan menjadi pemanah dan ditempatkan di Jabal Rumat tersebut. Jabal Rumat, namanya Jabal Rumat. Dulu bernama Jabal Ainain. Jabal Ainain. Sekarang terkenal dengan Jabal Rumat karena disitulah tempat para pemanah. Rumat artinya pemanah, rumah. Pemanah. Kemudian Rasulullah menetapkan 50 untuk menetap di sana dan yang sisanya berperang di bawah dengan kuda dan pedang. Dan kemudian putaran pertama orang-orang kafir datang dan orang Islam memenangkan peperangan pertama. Setelah itu part keduanya karena godaan harta, akhirnya orang-orang pemanah ini turun semua, sisa 2 orang yang di atas, dan akhirnya merampas harta-harta peninggalan orang-orang kafir. Dan kemudian dibalik arahkanlah seperti yang saya ceritakan bahwasanya ada Khalid bin Walid. Sebelum Khalid bin Walid ini masuk Islam, beliau Khalid bin Walid ini membalikkan arah dan kemudian menyerang umat Islam, dan kemudian part 2-nya ini kalah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terkena pedang, bahkan beliau ini berdarah. Ketika berdarah, beliau dibawa oleh para sahabatnya ke menuju belakang bukit ini. Ada sebuah gua. Ini Jabal Uhud, kurang lebih panjangnya 7 km, lebarnya 3 km, tingginya 1000 meter, beratnya 4 juta ton. Udah Kamil timbang kemarin. Ya. Namun sebagian sudah mengira-kirakan seperti itu. Orang yang sering sholat jenazah akan mendapatkan pahala seperti halnya Jabal Uhud. Nah, bayangkan orang yang mengikuti sholat jenazah di Masjid Nabawi, Masjid Haram, sama halnya mendapatkan pahala yang beratnya sama dengan Jabal Uhud, 1 kilometer. Kemudian Bapak Ibu, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan tersebut dikabarkan Rasulullah meninggal. Maka para sahabat berkecimuk, para sahabat bingung, para sahabat semakin kacau balau, dan akhirnya mohon maaf saling bunuh, bahkan sesama Islam, saking hiruk pikuknya keadaan tersebut. Maka ada salah satu orang yang diutus oleh Hindun yang bernama Wahsy. Wahsy ini ahli tombak. Diutus oleh Hindun tidak untuk membunuh orang Islam yang lain, tidak untuk membunuh orang-orang Islam yang lain yang tidak berurusan dengan Hindun. Yang berurusan dengan Hindun siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hindun hanya menugaskan Wahsy untuk membunuh Hamzah pamannya Nabi, karena Hamzah lah yang membunuh ayah dan suaminya Hindun. Dan akhirnya Wahsy ketika perang ini sudah hiruk pikuk, sudah berkecamuk, sudah terjadi dan satu sama lain saling membunuh, akhirnya Wahsy mendapatkan kesempatan untuk menombak Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika ada kesempatan, Wahsy ini langsung melemparkan tombaknya, karena memang Wahsy ini ahli tombak, dan akhirnya tepat sasaran. Tombaknya menembus ke tengah-tengah dadanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah itu Hamzah bin Abdul Muttalib dikabarkan meninggal, dan sebagian sahabat dikacaukan dengan kabar bahwasanya Rasulullah telah wafat. Akhirnya sahabat kacau balau, dan akhirnya para sahabat dipukul mundur semua untuk menuju ke Jabal Uhud mencari perlindungan sambil naik. Para sahabat yang telah berkecamuk, yang sudah kelelahan berperang, yang sudah banyak berlumuran darah, mereka sambil berjalan mundur untuk menuju Jabal Uhud. Dan akhirnya Sayyidina Hamzah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan meninggal. Dan akhirnya Rasulullah merasakan kesedihan yang sangat mendalam, dan itu disebut dengan Amul Hazan, hari kesedihan, tahun kesedihan. Ketika sudah dibunuh, Hamzah bin Abdul Muttalib sudah dinyatakan meninggal, maka Hindun berlari menuju Hamzah bin Abdul Muttalib, dan kemudian membelah dadanya Hamzah bin Abdul Muttalib dan akan memakan jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Namun sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika diambil jantung tersebut dan dikunyahnya, dimuntahkannya kembali, karena Hindun tidak kuasa merasakan pahitnya, merasakan ketidaknyamanannya dalam mulut, kemudian dimuntahkan kembali. Kenapa kok seperti itu? Andaikan Hindun, si orang kafir ini, Hindun ini jadi memakan jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib, maka Hindun tidak pantas untuk masuk neraka. Karena apa? Ada segumpal daging, ada segumpal bagian tubuh yang ahli surga, segumpal tubuh yang mana tubuh tersebut Allah tetapkan menjadi ahli surga, dan tidak pantas, tidak akan disentuh oleh api neraka sesiapa yang tubuhnya bersentuhan langsung dengan tubuhnya ahli surga. Makanya tersebut Allah menakdirkan untuk tidak dapat dimakan jantung tersebut, dan akhirnya dimuntahkan kembali. Di mana beliau dibunuh? Beliau dibunuh di tempat yang ada di depan kita. Ini adalah makamnya syuhada Uhud. Kurang lebih ada 70 para syuhada yang ada di sini. Namun yang 2 masih ada, yang sisanya tidak ditemukan karena pernah terjadinya banjir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah ini mereka mati, namun mereka hidup seperti halnya kita hidup, dan mereka mendapatkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semuanya bersalam kepada syuhada Uhud. Di sini ada Mus'ab bin Umar dan ada Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau, dan beliau melihat kita sehingga ketika kita kepanasan di neraka, beliau segan, beliau sudi untuk memanggil kita, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari beri salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya dara qaumin mu'minina wa inna insyaallah lahibun. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum.
يا عم النبي حمزة بن عبد المطلب السلام عليكم يا أساد الله السلام عليكم يا سيد الشهداء جزاكم الله عن أمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء أنتم سلافنا إن شاء الله بكم لاحقون جزاكم الله بما صبرتم عن أمتي رسول الله خير الجزاء وعلى كل نبي صالح إلى حضرة النبي وإلى عم النبي حمزة بن عبد المطلب. الفاتحة.